tua. Ini kesulitan batik. Nah, bisa belajar batik juga di sini. Selesai tahun 2020 itu semuanya. Jadi ini masih baru kan era kerajaan. Yang samping kiri saya ini adalah replika Durga Mardini. Ini ada Durga Mardini, sekarang posisinya ada di Museum Leiden Belanda. Jadi ini replika. Jadi kalau ingin lihat yang asli di Belanda sana. Jadi Dewi Durga itu istrinya Dewa Siwa. Dengan kendaraannya namanya Lembu Mahisasura kendaraannya. Kalau yang sampingnya ini adalah apa namanya? Mahisa. Nama pengawal ya. Di sini. Kalau yang ini asli semua kalau yang koleksi asli dari Kerajaan Singosari. Ini penemuan relatif baru 1 tahun lalu, Oktober 2020. Ini Lembu Mahisasura, jadi sama seperti yang di sana. Ditemukan Cuman kepalanya sudah nggak ada. Ditemukannya di mana? Di dekat stasiun Singosari. Kalau ini apa, Pak? Ini alat-alat masak zaman dulu. Ini ada kompor, ada lesung. Kalau batu ini batu era Kerajaan Singosari. Batu bata. Iya, jadi ini usianya mungkin sudah 800 tahun. Ini ditemukan 4 tahun yang lalu di Tol Malang Pandaan. Namanya Situs Sekaran, dekat kampus Puro. Jadi pembangunan Tol Malang Pandaan itu sempat terhenti gara-gara ada situs itu. Jadi Tol Malang Pandaan yang harusnya lurus jadi dibelokkan. Lanjut ke sini. Ini renovasi Candi Singosari sama Belanda di bawah pimpinan JLA Brandes. Jadi alasannya pihak Belanda sebagai ongkos ganti rugi biaya renovasi peninggalan Singosari pada diambil. Nah, ini koleksi yang terbaru. Ini ada penemuan candi baru di daerah Lawang Februari kemarin. Jadi ini hasil ekskavasinya. Tahun ini itu, Pak. Februari ya, Februari. Nama candinya apa, Pak? Candi Sri Gading. Karena letaknya di Desa Sri Gading. Ya ini loh. Di daerah Sri Gading Lawang. Di YouTube banyak juga. yang sudah mengulas Candi Sri Gading.
Scrolling. Jadi gambarnya salah satu gambar. Nah, ini kan. Apa itu abad ke-8, jadi lebih tua dari 600 tahun lebih tua dari Singosari. Jadi usianya mungkin 1200 tahunan bareng-bareng. Kalau barang yang di bawah ini sumbangan dari masyarakat sekitar. Sebenarnya zaman Belanda, nggak ada hubungannya dengan kerajaan Singosari. Cuman kita menghargai lagi. Aslinya ada di Ini juga koleksi baru juga, ini masih original. Iya. Ini Arca Durga Suramardini. Jadi seperti yang di pojok itu tadi. Patung yang di pojok itu. Cuman ini versi kecilnya saja. asli tapi ini ya. Asli. Ditemukan di daerah Tumpang. Tumpang pundi, Pak? Tumpang, Kecamatan Tumpang. Tumpang ini Malang ini ya. Tumpang ngegas. Sing tumpang ngegas. Lah ya, arek tumpang ngegas. Daerah ini daerah ini. Mana arek tumpang? Nah, ini hasil dari lomba mewarnai batik anak-anak sekolah. Ini motifnya dari Candi Kidal. Candi Kidal motif ayam. Iya. Cuma bentuknya kan. Kalau kuningan-kuningan ini hibah dari pengurus wihara Kota Malang. Oh iya. Sing nang apa ya? Karo jenenge paling ya. Ya nang lagi. Lagi ditahir kan. Ini Ganesha. Paling terkenal Iya. Ganesha dari mana ya? Ganesha terus. Ini sama, ini juga replika yang asli di Belanda juga. Tapi asli dari mana? Dari sini Singosari. Singosari. Iya. Jadi ada dua jenis Ganesha, Ganesha berdiri sama Ganesha duduk. Ganesha dewa ilmu pengetahuan. Ini Ganesha berdiri. Lalu sebelah ini adalah maket dari Candi Badut sama dari Sumerawan. Sudah pernah ke Badut atau Sumerawan? Sumerawan pernah. Badut Candi belum. Badut. Badut belum sudah. Jadi Candi Badut itu candi tertua se-Jawa Timur abad ke-7. Punyanya kerajaan Kanjuruan. Nama rajanya Raja Gajayana. Prasastinya ada ditemukan di Dinoyo. Prasasti Nino. Prasasti Dinoyo. Sekarang di Museum Nasional Jakarta. Kenapa kok dinamakan Badut? Ada yang tahu? Bentuknya. Iya. Bukan, jadi Badut itu nama tumbuhan kuno, tumbuhan badutan. Jadi banyak tumbuhan badutnya. Kalau yang ini stupa Sumberawan, peninggalan Majapahit yang masih ada di Malang. Stupa Candi Sumberawan Iya. ada di atas itu Pak ya. Di Iya. Satu Marto. Yang ini koleksi topeng Malangan dari maestro topeng terkenal Malang, Mbah Karimun sebelum dia meninggal. Oh ini Iya, karyanya Mbah Karimun. Jadi tokoh sentralnya Panji Asmoro Bangun sama Dewi Skartaji. Iya. Toko Sentral. Di
Jadi jumlah topengnya ini ada 72 topeng, mencerminkan 72 karakter manusia. Tapi ini semuanya nggak 72, karena space-nya nggak cukup. Dapat. Lanjut ke sini. Ya, lanjut. Ini lembu. Ini replika Arca Nadi, sama juga masih yang asli masih di Belanda juga. Jadi Nadi itu adalah istilahnya kendaraannya Dewa Siwa. Lembu Nandi. Kendaraannya Dewa Siwa. Mirip aslinya. Ya. Dan ini kondisi dua rapala yang waktu terpendam ini. Jadi sebelah baratnya candi, kira-kira 50 meter dari candi ada dua rapala. Jadi ini dua rapala terbesar se-Asia Tenggara, soalnya tingginya 4 meter. Kanannya candi 60 meter dari candi. Ya. Candi Singosari. Penjaga pintu masuk candi, simbol. Kalau Gua Melaten ini menurut cerita rakyat di daerah Lawang ini tempat pertamanya Kenarok dulu di sini. Kan menurut folklore di daerah Lawang dekatnya kolam-kolaman. Ya, Gua Melaten. Itu kaca. Ini secara singkat berdirinya Singosari oleh Ken Arok. Jadi yang duduk itu Tunggul Ametung, yang sebelahnya itu Ken Dedes. Ya, jadi waktu eranya Tunggul Ametung itu masih di bawah kekuasaannya Kediri. Ken Arok itu yang gondrong, yang sebelahnya orang berbaju putih. Dia masih jadi abdi dalamnya Tunggul Ametung. Sebelahnya Ken Arok itu Danyang Logawe atau guru spiritualnya yang dari India. Karena terpikat dengan Ken Dedes dan ingin menggulingkan kekuasaan Tunggul Ametung, dia pesan keris di Empu Gandring. Dijanjikan kerisnya itu selesai dalam waktu 1 tahun, karena tidak selesai jadi ditusukkan ke yang pembuatnya tadi. Keris yang tadi itu dipinjamkan ke teman kerjanya Ken Arok yang bernama Kebo Ijo. Kebo Ijo pamer ke masyarakat kalau dia punya keris yang bagus. Malamnya sama Ken Arok diambil lagi kerisnya ke rumahnya Kebo Ijo untuk bunuh Tunggul Ametung yang tadi. Iya. Jadi yang dituduh membunuh Tunggul Ametung adalah Kebo Ijo. Padahal Ken Arok. Jalan Ken Arok. Iya. Kebo Ijo sama masyarakat Eksekusi. Iya, dieksekusi karena dituduh membunuh Tunggul Ametung. Kebujunya. Iya. Karena jasanya jadi Ken Arok menjadi Raja Tumapel menggantikan Tunggul Ametung. Jadi bebas dari jajahannya Kediri. Diangkat menjadi raja dengan gelar Sri Ranggarajasa. Gelarnya Ken Arok waktu menjadi raja. Kalau yang ini waktu perang Banter lawan Kediri. Kalau yang sekarang itu di daerah Pujon. Benteng perangnya itu masih ada kalau ingin lihat di daerah Pujon di Desa Ngabang. Dan dimenangkan oleh Singosari. Akhirnya memperistri Ken Dedes jadi permaisuri. Ini candi, replika candi. Ini maket Candi Kidal. Jadi apa itu? Candi Kidal itu tempat pendarmaannya Raja kedua Singosari yang bernama Anusapati atau anak tirinya Ken Arok. Jadi didarmakan di sini Candi Kidal. Kalau ini Candi Jago, pendarmaannya Raja keempat Wisnuwardana Singosari.
sama juga di Kecamatan Tumpang. Dan yang terakhir ini adalah Candi Singosari, pendarmaan raja terakhir Kertanegara. Kerisnya besar. Kalau 3 keris ini adalah hibah dari Gubernur ke-7 Jawa Timur, Pak Sunandar Priyo Sudarmo. Keris Jawa. Fungsinya keris itu buat apa sih Pak? Kalau orang-orang buat apa? Simbol status sosial. Kalau zaman sekarang kan kayak ada iPhone 13 atau Iya. zaman dulu keris. Status sosial Oh itu melambangkan. keris Kamardikan, jadi era kemerdekaan. Besar ini. Mau buka? Berani buka? Asli Pak. Berani. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi 2 orang loh. Kalau buka bisa. 2 orang ditarik. Bilang permisi. Ini zaman kemerdekaan loh maksudnya. Ya. Ini kurang dekat. Enggak, posisinya horizontal. Ya. Iya. Enggak. Kakinya ditarik. Sana. Keris kemerdekaan. Ini nomor. Ini lebih agak. Ya. Ini replika pertama Kendedes yang Indonesia punya. Jadi satu-satunya peninggalan Singosari yang sudah kembali ke Indonesia itu cuma patungnya Kendedes saja. Itu kembali ke Indonesia tahun 1976. Jadi sebelum dibawa ke Jakarta direplika dulu di Malang, baru dibawa ke Jakarta. Sekarang posisinya di Museum Nasional Jakarta. Jadi cuma Kendedes saja, yang lainnya belum. Oh iya. Nah ini Ya, apa? kalau ini namanya Nandi Suara. Nandi Suara. Ya, sama ini juga replika kan, yang asli masih di Belanda. Suara atau pengawalnya apa? Dewi Durga. Dan yang ini kesenian jaranan kuno atau yang sekarang lebih terkenal dengan caploan. Ah iya coba. Dulu sering ada caploan di depan museum, tapi sekarang sudah mulai nggak ada. Ini cikar kendaraan kendaraan yang sampai sekarang masih ada. Kayak kereta gitu. Ya. Jadi ini adalah Mahisa, pengawalnya Dewi Durga. Cuman patungnya kita buat terpisah. Yang tadi pengawal Dewi Durga yang sebelah kirinya tadi. Kalau ini adalah Arca Mahakala, sama ini juga replika karena yang asli sekarang di Belanda juga. Jadi ini salah satu motif batik Singosari yang sudah diklaim sama Kota Pekalongan, batik Jelantrang. Motif batiknya diklaim sama Pekalongan. Ya, aslinya dari Singosari. Asalnya dari Singosari, Tapi yang patenkan itu Pekalongan. Pekalongan. Ya, karena sudah jelas terukir. Iya sudah jelas terukir di Dulu itu seperti ini. iya batiknya dan motif batiknya. Ini lukisannya Ini lukisannya Kendedes atau Prasna Paramita, betisnya yang bersinar. gambarkan dengan betisnya yang bersinar. Ya. Lanjut. Kalau kuningan-kuningan ini sama dari pengurusnya Wihara. Ini Garuda Wisnu kalau yang tiga ya. Kalau yang ini Baju menggambarkan sama kayak di Bali. iya. Iya. Nah ini ya. Ah, sorry. Kalau ini menggambarkan Garuda Wisnu memindahkan Gunung Mahameru.
memindahkan Gunung Mahameru. Iya. Oh, yang di Bali kayak yang gitu. Nah, ini Di sama juga hibah dari Romo Haris. oh ya. Ada patung Bathara Guru, patung Ganesha duduk sama patung Durga Suramardini, dan terakhir patung Dewi Sri. Iya. Ini beneran dari Kuningan ya? Iya, dari Kuningan. Ada yang hibah dan ada yang pinjam pakai. Jadi kalau pinjam pakai, kalau sewaktu-waktu orangnya minta lagi bisa kita berikan lagi, ya kembalikan lagi. Kalau lukisan-lukisan ini dari komunitas KMP Kota Malang. Semuanya. Iya, semuanya. KMP. I want to show you something, but I need maybe 2 men to pull this out. I need 2 men to pull this out. The giant Chris. Do you know what it is? Bisa asli ya. It's very sharp. You have to be very careful. I will hold. You hold it like this. Be careful. Okay. You have to be strong. You have to be very strong. It's very heavy. And it's very sharp. Ya. Hati-hati. Excalibur. Ya. Arthur King Arthur Excalibur. Crawl King. Cruel King. Zaid. Bro, why you stop? It's so. Yeah. Badannya besar. I'm scared of it. It's going to follow me. He's sweating. Be careful. Ini keris kemerdekaan, Pak. Ini keris baru dibuat sebelum era kemerdekaan. Jadi ini keris buat this is not a weapon for the war. It's only a tool to do some rituals. The symbol of freedom. The symbol of freedom. Around 50 years. It's a new case. 50 years. Makasih ya, Mas. Mas Arthur. Kalau ini dari mana, Pak? UMM, Pak. Murid-murid saya dari negara-negara Asia Afrika. Oh, dari negara Asia Afrika. Dalam rangka Ya mereka belajar studi studi. belajar bahasa Indonesia, Pak. Oh, belajar bahasa Indonesia. Sejarahnya juga ya. Pasti bahasa, sastra, budaya. Ya. Zimbabwe. Zimbabwe Chris. This is Zimbabwe. Mantap, Pak. Speaker than you. Research. Gun or sword? Go back. Jadi ini sejarah asal mulanya Indonesia sampai asal mulanya
lambang Garuda Pancasila. Jadi diceritakan di sini batas ini menceritakan zaman era Singosari. Jadi Indonesia ini sudah dirintis sejak zaman Singosari, tapi belum nama Indonesia. Di sini yang merintis Anusapati. Ya, Anusapati merintis dengan nama Dwipantara. Anusapati merintis Indonesia ini dengan nama Dwipantara belum bisa tercapai, diteruskan oleh Kertanegara dengan nama Nuswantara. Dengan nama Nuswantara, buktinya apa? Buktinya adanya ekspedisi Pamalayu. Pernah dengar? Jadi ekspedisi Pamalayu ini bukti dari usaha Kertanegara untuk mempersatukan. Dari era Singosari ini belum bisa tercapai, diteruskan pada era Mojopahit. Di sini digambarkan era Mojopahit. Era Mojopahit tokohnya Gajah Mada. Dengan bukti adanya Sumpah Palapa. Dari era Mojopahit belum juga bisa tercapai untuk pemersatuan, maka di sini ganti pada era revolusi kemerdekaan. Maka dari era revolusi kemerdekaan saya gambarkan senjata ini 17 melambangkan tanggal, peluru 8 melambangkan bulan pada tahun 1945 diproklamirkan oleh Bung Karno menjadi Indonesia, dan sesudah merdeka sampai pada tahun 1950 ini belum ada lambang negara yang pasti, masih berubah-ubah. Pastinya pada tahun 1950 lambang negara ini diambil dari relief Garuda ini. Nah, relief Garuda ini yang ada di Candi Kidal Tumpang besok, tahu ya? Ini diambil dari Candi Kidal Tumpang. Di sini ini ada, nah ini kecil gambarnya Garuda. Nah, sampai di sini dulu kan ini berubah-ubah. Di sini jam ya, kepalanya, maka kepalanya kan persis menghadapnya sama. Jadi seperti sayap. Ini diambil dari sayapnya Garuda. Cakar. Ini judulnya. Ini terjadinya Bhinneka Tunggal Ika. Ini diambil dari rel Garuda. Karena Caca Pragati mengembarkan senjata ini dari zaman kerajaan sudah